itu berbeda. Kalau mendengar, kita dengar tapi nggak nangkap, karena kita tidak memberi perhatian khusus. Tapi kalau kita mendengarkan, kita memperhatikan. Kalau istri cerita kepada suami sambil baca surat kabar atau sambil terus matanya di layar komputer, dia mendengar Anda ngomong, kaum ibu. Tapi kalau dia tanya, dia jawab apa? Dia nggak mendengarkan. Dia dengar kita ngomong, dia tahu kita ngomong, tapi dia tidak memperhatikan. Apa kita bersikap demikian kepada Tuhan? Tuhan berbicara, begitu banyak dia mengajar. Apakah kita memperhatikan? Dan lebih dari itu, apakah kita mentaati, kita melakukan dalam kehidupan kita? Tuhan mencari itu. Mazmur 51 ayat 18 dan 19, Daud berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Allah mencari, seperti kaisar mencari bunga tertentu. Allah mencari dalam ibadah kita, bukan bentuk ibadah, bukan formalitas ibadah, bukan wujud-wujud persembahan yang kita berikan, tetapi dia melihat hati saya dan hati saudara. Apakah kita mempunyai penyesalan bila kita melakukan dosa? Karena itu mendukacitakan hati Allah. Kalau kita mengaku dosa, apakah hanya karena kita takut dihukum, atau jiwa kita remuk karena kita sadar kita mengecewakan Allah? Itu dua hal yang berbeda. Memang kalau kita tidak mengaku dosa, kita akan dihukum. Tetapi kita mengaku dosa kiranya bukan karena takut dihukum semata-mata, melainkan terlebih lagi yang Tuhan suka adalah karena kita mempedulikan hatinya yang kita kecewakan. Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 18 ini saudara baca. Nabi berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, perayaan-perayaan dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap? Aku Allah benci melihatnya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Yang Allah cari adalah, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Itu adalah pertobatan. Pertobatan itu perlu radikal. Satu, berhenti berbuat jahat. Untuk berbuat baik, perlu belajar. Perbuatan salah, kita tuntas satu kali. Aku tidak suka, aku tidak mau, dan stop. Tapi berbuat baik, kita perlu belajar. Kita perlu belajar untuk bangun pagi membaca firman Tuhan. Satu kali masih kalah, 2 hari masih belum sempurna, tapi berkali-kali kemudian kita bisa berhasil. Tapi kemalasan untuk tidak memperhatikan firman, tidak suka baca firman Tuhan, kita tolak sekaligus. Kita punya minat untuk belajar, kita mau. Hosea 6 ayat 3 dan 6, Matius 9 ayat 13. Allah mau kita mempunyai hati yang suka mengenal Allah. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tadi Pak Taufik challenge kita, menantang kita. Satu hari satu saja sifat Allah. Nanti siapa yang mau daftar tersebut boleh minta kepada Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik sudah printkan. Ada 35 poin paling sedikit mengenai karakter Allah. Kita mau belajar mengenal Allah. Allah itu bagaimana sih? Mengapa kadang-kadang kita tidak mengerti, kita bingung. Oh, ternyata karena Allah itu demikian sifatnya. Kita perlu belajar. Di dalam kitab Nabi Hosea dikatakan umat Allah binasa karena mereka tidak berpengetahuan, karena mereka tidak mengenal Allah. Allah mau kita mengenal Dia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17, apakah itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan Dia yang diutus oleh Allah. Kita sering mendengar mengenal Allah, hidup kekal itu percaya kepada Allah. Tapi bagaimana kita percaya kalau kita tidak mengenal Allah? Tuhan Yesus memberikan versi yang lain. Hidup kekal adalah mengenal Allah. Dan kedua, memiliki hati penuh belas kasihan. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dan Tuhan Yesus bersabda,
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Allah mencari umat yang punya hati seperti hati Allah, atau mau belajar memiliki hati seperti hati Allah, hati lembut, hati perasa, mengerti orang lain, dan berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan mercy atau belas kasihan dan kemurahan. Terakhir untuk hari ini, di dalam ibadah Allah mencari sikap yang patuh. Mari kita baca bersama-sama kitab Keluaran 3 ayat 5, Mazmur 45 ayat 11, dan Habakuk 2 ayat 20 seperti yang tertera di layar proyeksi. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 3 ayat 5. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Itu firman kepada Musa ketika dia melihat belukar duri terbakar tapi dia hangus. Dia kepingin tahu, he is curious, apa itu? Dia kepingin tahu. Tapi Allah berkata, jangan kamu datang lebih dekat, dan lepaskan sandal kasutmu. Bersikaplah yang khusus, yang istimewa, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, karena aku hadir secara istimewa di sana. Mazmur 46 ayat 11, kita baca bersama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Habakuk 2 ayat 20. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, semua ayat-ayat ini hendak memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, kita harus membawa sikap yang patut di hadapan Allah. Memang ini masih abstrak. Apa itu sikap yang patut? Dalam berpakaian, bagaimana itu berpakaian yang patut? Apakah harus pakai jas? Apakah tidak boleh pakai jeans? Wah, ini sudah menjadi suatu nanti bisa pro forma lagi. Ada gereja yang mengatakan tidak boleh pakai jeans, semua pakai jas, yang wanita pakai gaun yang bagus, semua rapi. Tetapi apakah itu sudah menjamin bahwa Allah berkenan? Apakah jas menjamin hati yang bersih? Apakah jeans yang kumuh menunjukkan bahwa hati orang itu kotor? Saudara, marilah kita beriman. Tapi kita perlu belajar hal yang patut. Kalau kita bisa dan punya sepatu, mengapa pakai sandal? Sedangkan menghadap lurah saja. Di Indonesia, kalau datang pakai sandal jepit, kadang disuruh pulang. Memangnya kamu mau ke kamar mandi? Mengapa kita menghadap Allah tidak dengan lebih hormat? Tetapi kita tidak mau terikat kepada sesuatu legalitas, peraturan yang kaku, dan tidak mengukur orang dari penampilan. Namun untuk kita pribadi, kita perlu belajar bagaimana sikap yang patut. Gereja, ruang kebaktian adalah tempat yang kudus, bukan karena materi-materinya yang istimewa. Ini sama, kayu yang sama seperti meja di rumah saudara. Semua materi sama, tetapi dia kudus karena itu hanya dipakai untuk Allah. Apakah kita boleh tertawa, bertepuk tangan di ruang kebaktian? Ada orang yang gak setuju. Kemarin saya baru dengar ketika duduk bersama dengan Pastor Aven, dia bilang ada sebuah acara, ada seorang pianis dari sebuah gereja di Rusia, dia anggota gereja di Rusia. Dia sudah pesan, kalau dia main jangan tepuk tangan, sebab tepuk tangan itu hanya buat Tuhan. Tapi dia main begitu bagus, dan audiens nggak tahan harus mereka memberikan aplaus, tepuk tangan, dia berhenti, dia tidak mau main. Sudah aku bilang, kalau aku main jangan ditepuk tangan, itu hanya buat Tuhan. Apakah tidak boleh tepuk tangan kepada Tuhan di dalam ruang kebaktian? Kalau kita tepuk tangan, ada orang yang sungguh-sungguh bersiap, dia menampilkan sesuatu, kita appreciate kesungguhan hatinya, kesetiaannya belajar berlatih untuk kemuliaan Tuhan. Apakah tidak pantas? Kita boleh membahas. Tetapi, saudara-saudara, marilah kita belajar bagaimana itu bersikap patut. Paling tidak dalam hati kita berpikir, apakah patut aku lakukan ini di dalam rumah Tuhan? Aku duduk dengan sikap begini, apakah aku patut di hadapan Tuhan?
Apakah aku patut berteriak-teriak dan berekreasi demi fun, demi hura-hura, demi sukacita, menikmati? Saya menempatkan itu open ended untuk saudara pikirkan. Tapi kita perlu belajar bersikap patuh. Saya mempunyai satu pendapat begini. Berhura-hura itu jauh lebih gampang dari bersikap teduh di hadapan Tuhan. Ada orang mengambil ayat seperti Daud menyanyi di penuh Roh Kudus, menari di hadapan Tuhan.